Nah, baru-baru ini di acaranya ulang tahun Gerindra, Prabowo membuka topeng busuknya Jokowi yang selama ini ditutup rapet-rapet. Nah, gue nggak tahu dah itu dilakuin secara sengaja atau nggak sengaja. Tapi menurut gue sih, yang bikin guidance pidato untuk Prabowo itu pasti bukan orang bodoh ya. Jadi pasti tahulah bagaimana caranya mensisipi pesan yang tersirat atau tersembunyi tanpa harus nembak langsung ke orangnya. Walaupun Jokowi itu kelihatan dipuja-puja di acara itu, tapi gue menangkap sinyal-sinyal pesan tersembunyi dari pidato Prabowo di acara itu. Apa aja sih pesan-pesan yang tersembunyi di balik pidato Prabowo kemarin? Nah, kita bakalan bahas beberapa poin. Ya, sebenarnya banyak sih poin-poin yang udah gue tandain. Tapi kalau dibahas semua, ya itu bisa nggak kelar-kelar videonya. Nah, ini yang pertama. Dan saya katakan di sini, kita berhasil karena kita didukung oleh Presiden ke-7. Tepuk tangannya kurang semangat. Semangat lagi. Hidup Jokowi. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, dari Jokowi, Pak Jokowi. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, Pak Jokowi. Terima kasih. Saudara-saudara sekalian, kita harus sesuai dengan nilai-nilai bangsa Indonesia. Hormatilah mereka yang berjasa, hormatilah mereka yang telah berbuat baik. Miku dhuwur mendem jero. Itu tradisi kita, itu adat kita. Cari kebaikan, bukan kejelekan. Para buzzer cebokers Jokowi, terutama buzzer Mawar, kelihatan seneng banget dengan video ini. Mereka menggaungkan narasi bahwa Prabowo dan Jokowi makin mesra, dan orang-orang yang mau memisahkan mereka itu gagal. Serangan narasinya mereka tuh ke siapa lagi kalau bukan ke PDI Perjuangan. Tapi sayangnya, mereka kelewatan seneng dengan teriakan hidup Jokowi, tapi nggak memperhatikan kalimat demi kalimat sebelum dan sesudah teriakan hidup Jokowi. Kalau lu semua perhatiin, sebelum teriak hidup Jokowi, Prabowo bilang, kita berhasil karena didukung Presiden ke-7. Itu berarti Prabowo ngasih tahu, kalau omongan Jokowi soal dia nggak cawe-cawe di Pilpres itu bohong. Dan Prabowo langsung yang ngebongkar kebohongan itu. Padahal Jokowi dan para buzzernya udah nyembunyiin kelakuan busuk itu rapet-rapet. Tapi terbongkar juga langsung dari sumber yang bisa dipercaya, yaitu Presiden Prabowo. Pertanyaannya, dengan apa Jokowi cawe-cawe di Pilpres kemarin? Oke. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Teman-teman, dalam video ini kita telah mendengarkan sebuah cuplikan video yang disampaikan oleh Bung Apelo. Tentunya hal-hal seperti ini menjadi sebuah pemahaman bagi kita dalam menilai perjalanan politik yang ada di Indonesia saat ini. Bisa dikatakan bahwa memang negara kita sedang tidak baik-baik saja. Ada banyak masalah-masalah, dinamika-dinamika, dan kerap kali itu disebabkan karena ambisi-ambisi kekuasaan yang besar yang dilakukan oleh seseorang. Sehingga membuat kita takut akan masa depan negara ini. Masyarakat memberikan sebuah komentar-komentar yang begitu keras, dan itu tertuju kepada satu orang, yaitu mantan presiden kita, tidak lain dan tidak bukan, yaitu Jokowi.
Karena bagi mereka ketika Jokowi melakukan sebuah pelanggaran besar, bagi mereka ketika Jokowi melakukan sebuah kecurangan yang besar, Jokowi terlihat baik-baik saja setelah itu. Bayangkan, kalau masyarakat biasa di posisi Jokowi yang melakukan kesalahan dan kecurangan itu, mungkin saja 2 hari setelah itu sudah masuk penjara ataupun menerima konsekuensi hukuman yang lain. Tetapi bagi Jokowi seakan-akan kebal hukum. Nah, satu kata yang selalu muncul di komentar-komentar masyarakat yaitu adili Jokowi, ya, adili Jokowi beserta keluarganya. Kenapa mereka meminta Jokowi diadili? Karena memang Jokowi melakukan sebuah kecurangan, Jokowi melakukan sebuah tindakan-tindakan yang tidak terpuji itu dengan secara terang benderang. Benar sekali Bang, cawe-cawe terbongkar, sengaja atau tidak sengaja, tapi yang jelas rakyat Indonesia sekarang harus dan wajib tahu itu. Kebenaran akan mencari jalannya sendiri, kebohongan akan terbongkar dari perbuatannya sendiri. Sungguh luar biasa ketika kita tahu hal-hal seperti ini. Saya kira cuma saya sendiri yang menyadari poin-poin tersebut, ternyata ada juga channel yang mengangkat poin-poin yang dirasakan oleh masyarakat. Sesuatu hal yang besar yang dirasakan oleh masyarakat saat ini, mereka trauma dengan gerakan-gerakan politik, sehingga ketika mereka melihat suatu gerakan-gerakan politik yang dilakukan oleh Prabowo yang seakan-akan tidak tegas dalam memberikan sebuah keputusan dan kebijakan yang masih mengikut sertakan Jokowi di dalamnya, itu yang dibenci oleh masyarakat Indonesia, itu yang dibenci oleh seluruh pendukung-pendukung Prabowo. Meskipun ya Jokowi melakukan hal yang tepat, tetapi bagi mereka itu akan busuk dan itu akan tidak ada faedahnya apa-apa ketika Prabowo ikut campur di dalam. Ketika kita membaca lagi, Presiden puji Jokowi yang adalah tokoh terkorup tingkat dunia dan menyebabkan rakyat menderita. Ketika Prabowo berpidato di depan ya kader-kader Gerindra dan ada undang-undangan tertentu, ada Jokowi juga yang mengatakan hidup Jokowi. Hidup Jokowi itu buat apa coba? Buat apa melakukan sebuah gaya-gaya yang tidak terpuji seperti itu? Ngapain ya tunduk kepada orang-orang yang kurang tepat? Hai yang membuat konten, kamu sangat mulia, hatimu baik banget sehingga keluar kata indah yang keluar dari lubuk hatimu. Apa kamu pernah bercermin dan berpikir positif pada orang lain? Kalau belum, lakukanlah sebelum Allah tetap. Ya. Dari beberapa channel YouTube baru kali ini kita bisa berpikir jernih dan sehat untuk mengikuti alur ceritanya. Terima kasih Om Fitninnya, ya sangat cerdas dan jelas isi beritanya. Indonesia memasuki era politik, kata bersayap dan saling unjuk kedugaan dan kemunafikan. Semua tokoh-tokoh beradu akting. Rakyat menunggu ending drama politik bersambung. Terima kasih ya, ketika kita mendengarkan sebuah isu yang dimana mantan presiden kita tersangka korupsi yang dikeluarkan berita tersebut dari OSIS RP. Nah, apakah Prabowo tidak pernah berpikir akan hal ini sehingga masih memuji dan memuja-muja orang tersebut? Terima kasih OSIS RP atas tropinya. Hidup Jokowi, hidup Jokowi, hidup bansos, hidup bansos. Hidup ribuan investor pembangun IKN, hidup mobil SMK. Luar biasa. Ini lagi komentar adili Jokowi dan keluarganya. Tentunya masyarakat selalu menyampaikan hal ini dan mereka tidak akan pernah berhenti sebelum ini diproses secara hukum. Sebuah pengingat bagi kita semua yang hidup di dunia, siapapun manusia, jangan durhaka kepada ibu. Jangan sampai Jokowi ya yang melawan Ibu Megawati, yang memberikan sebuah perlawanan keras dan tentunya seakan-akan lupa akan apa yang pernah dilakukan oleh Ibu Mega yang telah mendukung beliau dalam setiap karirnya, dalam setiap apa yang diperjuangkan oleh Jokowi. Terus terang, geli banget gue lihat presiden sampai ke anak kecil yang baru dikasih permen coklat kesukaannya nunjukin ekspresi terima kasihnya tuh sampai segitunya, sampai senang dan dapatin apa yang dia mau. Kasihan banget ya bangsa ini. Ini masih diintervensi, ini masih suka hal-hal seperti itu, masih suka hal-hal konyol seperti itu.
Pantesan saja ya, programnya aja juga program anak-anak begitu ya. Cerdas, rasional, dan masuk logika. Semoga sehat terus orang-orang yang menyuarakan suatu keadilan ya, seperti Bung Apole ini ya. Kita mendukung mereka. Memang benar bos ya, kalau mau dapat ikan besar, umpannya pun harus besar pula. Sungguh taktik perang yang hebat. Kadang untuk bisa membunuh musuh kita harus jadi bagian dari musuh itu. Ya, itu yang terjadi. Nah, baik teman-teman, sahabat-sahabat lensa netizen dimanapun Anda berada, teman-teman, silakan berikan tanggapan teman-teman di dalam kolom komentar ini, sehingga kita dapat bertukar pikiran antar satu dengan yang lain lewat kolom komentar ini. Terima kasih teman-teman. NKRI harga mati.